Kami tuh pengen setelah mereka. Amin, insya Allah. Astagfirullah, dikit doang. Film ini diawali dengan kedatangan pria ganteng maksimal bermobil BMW yang bernama Wahab ke pesantren Putri Anissa. Lantas, kedatangan Wahab langsung disambut oleh ustadz pemilik pesantren bernama Irfan. Sesaat kemudian, Wahab yang akan mencalonkan diri sebagai bupati meminta wejangan dari Ustadz Irfan agar bisa memimpin secara amanah. Meskipun akan sulit, namun Ustadz Irfan hanya bisa memberi saran, di mana sebelum Wahab mengabdikan diri sebagai pemimpin daerah, ia menyarankan Wahab untuk menikah terlebih dulu agar dirinya bisa belajar menjadi pemimpin yang baik dengan cara berumah tangga. Mendengar hal itu, Wahab yang memang sedang mencari jodoh Grace meminta bantuan Ustadz Irfan untuk mencarikannya calon istri yang solehah. Di saat itu pula, santriwati cantik bernama Farah terlihat curi-curi pandang hingga ia pun dicengin oleh besti-bestinya. Sesaat kemudian, sambil menyapu, Farah dan bestinya yang bernama Dina terlihat menguping percakapan Wahab dan Ustadz Irfan. Namun sesaat kemudian, Umi Harum yang datang membawa minum meminta mereka untuk pergi. Ya, semua santriwati lain pada ibunya. Umi? Seusai memberikan suguhan, Farah yang ngebet nikah dengan si pria mapan meminta Umi untuk menjodohkannya pada Wahab. Mendengar hal itu, Umi Harum langsung mengajak Farah untuk mempertimbangkan hal tersebut. Singkat cerita, setelah menikah dengan Mas Wahab, Farah terlihat sibuk menyiapkan baju suaminya yang akan pergi kampanye. Singkat waktu, Wahab yang sedang kampanye terlihat memberitahukan visi misinya dan janji-janji mustahil di hadapan para simpatisan. Hingga sesaat kemudian, Farah yang menemani suaminya kampanye terlihat senang saat ia diperkenalkan ke atas panggung. Akan tetapi seketika Farah panik saat mendengar suara bisikan aneh yang memanggil namanya. Bangkit bersama saya. Sontak Farah merasa ngeri saat melihat sosok kewes berkebaya hitam duduk di antara para warga. Astagfirullah! Farah pun kaget saat melihat pebenguk si kewes muncul di hadapannya. Kira-kira siapakah sosok tersebut? Di perjalanan pulang, Farah merasa risih saat melihat banyaknya simpatisan Bupati Agung yang sedang berkampanye. Namun meskipun begitu, Farah merasa yakin jika suaminya bisa bersaing dan terpilih menjadi bupati. Bapak dan Ibu untuk renung. Yang pertama, dari hati riwayat menjaga 5 waktu sholatnya. Ibu-ibu kalau sholat sunnah itu berarti ekstra, tidak disebutkan puasa Senin Kemisnya. Liatin ibu. Lah kok nggak ada? Di tengah keheranan, tiba-tiba seorang pembantai bernama Mbok Dewi menatap Farah dengan tatapan penuh kengerian. Kagetin aja. Namun saat suaminya pulang, Farah merasa ada sesuatu yang Wahab sembunyikan. Di malam harinya, sambil membawa sesajen, Mbok Dewi terlihat memasuki area peternakan milik keluarga Wahab. Nauzubillahi min dzalik. Entah ritual apa yang Mbok Dewi lakukan, namun bisa kita lihat, ritual tersebut membuat mata sapi berubah merah bak mata klan Uchiha. Sementara di rumah, Farah yang mendengar suara ketukan bergegas mengeceknya. Dia yang kufur dan dia yang berkhianat. Astagfirullah, betapa syoknya Farah saat bermimpi melihat wujud kewes berceker sapi. Hingga sesaat kemudian, Farah merasa heran saat menyadari Mas Wahab tidak ada di sampingnya.
Di keesokan harinya, saat Mas Wahab pulang, Farah yang khawatir langsung bertanya. Lantas Wahab mengungkapkan jika semalam dirinya pergi menghadiri rapat dadakan bersama fraksi Partai Kebo yang mengusungnya. Hingga sesaat kemudian, Wahab yang akan mengajak Farah menghadiri kajian Ustadz Irfan mengungkapkan jika dirinya telah meminta Mbok Dewi untuk membantu Farah berdandan. Sesaat kemudian, sambil melantunkan tembang Jawa, Mbok Dewi terlihat menyalakan dupa saat akan merias wajah Farah. Hingga saat Farah keheranan, seketika ia pun mengalami oleng. Yang punden mami wiji. Singkat waktu, sesampainya di pesantren, kedatangan Farah dan Wahab disambut Ustadz Irfan dan juga santri-santri lainnya. Di saat itu pula, besti-besti Farah mengucapkan selamat karena kini Farah menjadi istri dari seorang calon bupati. Malam ro'a, tapi aku nggak pernah melihat. Sontak Farah pun panik saat kembali melihat sosok jurig berkebaya hitam. Di tengah rasa penasaran, Farah yang melihat si jurig pergi bergegas mengikutinya. Dirasa halu, Farah bergegas mencuci muka. Melihat Farah ketakutan seperti melihat yang belum disiram, Dina yang heran langsung mengajaknya pergi. Astagfirullah. Umi. Mas Wahab. Lantas ketika mereka akan pulang, hal-hal aneh di luar Nurul kembali terjadi. Di malam harinya, Farah yang merasa ada sesuatu yang tak beres memberitahukan Wahab tentang teror kewes berceker sapi yang akhir-akhir ini sering menerornya, di mana Farah merasa jika teror yang ia alami merupakan kiriman santet dari saingan Wahab. Mendengar suara gedebruk di atap rumah, Wahab yang panik meminta Mbok Dewi mengunci semua pintu. Sesampainya di kamar, Wahab yang berusaha menenangkan Farah meminta istrinya untuk meminum susu yang Mbok Dewi bawa. Di tengah keanehan yang semakin menjadi, Wahab yang akan pergi meminta Farah tetap di kamar. Hingga sesaat kemudian, Farah yang ketakutan langsung membaca doa untuk menenangkan diri. Di tengah kengerian, Farah yang panik bergegas mencari suaminya. Mas Wahab. Nauzubillah min dzalik. Farah yang syok terlihat berusaha menghentikan kemusyrikan Mas Wahab yang berusaha menyantet Pak Agung. Namun seketika Farah kerasukan dan menjadi avatar saat ia mencoba untuk menyadarkan kemusyrikan suaminya. Di sisi lain, saat Dina dan rekan-rekannya membagikan nasi kotak, ia pun heran saat melihat Farah terburu-buru pergi. Farah, tungguin. Hingga sesaat kemudian, keheranan pun semakin menjadi saat melihat Farah nyelonong masuk ke rumah Pak Agung. Astagfirullah, entah apa yang sebenarnya terjadi. Farah pun syok saat dirinya bermimpi mengikat tali pocong Pak Agung. Sesaat kemudian, melihat Farah yang baru bangun, di saat itu pula Wahab bergegas menghampiri tim sesnya yang datang. Kenapa? Pak Agung meninggal, Pak. Betapa syoknya Farah saat mendengar kabar kematian Pak Agung.
Singkat cerita, Farah yang datang melayat pun syok saat melihat wajah jasad Pak Agung yang geheng seperti bujur wajan. Hingga saat Wahab pergi, Farah bergegas membaca Yasin. Namun baru saja beberapa ayat, Farah pun panik saat surat Yasin yang ia baca tiba-tiba menghilang. Betapa syoknya Farah saat melihat benguk pocong Pak Agung yang menyeramkan. Melihat Farah yang histeris, Wahab bergegas mengajak istrinya pulang. Di perjalanan pulang, Farah meminta Mas Wahab menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Terlebih ia merasa yakin jika kematian Pak Agung berkaitan dengan ritual sesat yang suaminya lakukan. Akan tetapi, Wahab meminta Farah tidak ikut campur pada urusannya, apalagi ia tak ingin Farah menjadi ahli neraka karena membangkang perintahnya. Namun entah bego atau blow on, meski mengetahui suaminya sesat, Farah berusaha menuruti perintah Mas Wahab. Di malam harinya, Umi Harum yang khawatir meminta Dina untuk mengecek kondisi Farah dengan alasan mengantarkan makanan. Singkat cerita, Dina yang memberikan makanan titipan Umi meminta izin pada Mas Wahab untuk bertemu dengan Farah. Akan tetapi, Wahab langsung meminta Dina untuk pulang dengan alasan Farah sedang beristirahat. Bu. Di keesokan harinya, Farah yang mendengar suara aneh dari dapur bergegas melakukan pengecekan. Astagfirullah, betapa syoknya Farah saat kembali melihat pocong Pak Agung yang tiba-tiba ngejogrok di hadapannya. Di saat itu pula, Mbok Dewi yang datang berusaha menenangkan Farah yang histeris. Selang beberapa saat, melihat Mas Wahab memberikan sesuatu pada Mbok Dewi, Farah yang penasaran bergegas untuk mencari tahu. Di tengah ritual tersebut, si sosok terlihat menerima persembahan yang Mbok Dewi berikan. Sesaat kemudian, Farah yang mengintip seketika merasa ngeri saat melihat ritual yang Mbok Dewi lakukan. Setelah Mbok Dewi menyelesaikan ritualnya, Farah langsung melakukan dokumentasi untuk digunakan sebagai barang bukti. Sontak Farah pun kaget saat melihat sosok kewes mengerikan yang muncul di hadapannya. Hingga di tengah kepanikan, Farah bergegas kembali ke rumah. Setelah melihat kemusyrikan yang terjadi, Farah berusaha mengirimkan video tersebut pada Dina. Tapi di saat itu pula, Wahab yang datang langsung merebut HP Farah. Di tengah kekesalan, Wahab melarang Farah pergi ke peternakan. Sementara di sisi lain, Dina merasa heran saat melihat Farah mengirimkan video pada dirinya. Bagaikan video prank jurig kursi goyang, Dina pun syok parah saat melihat bebenguk jurig yang menyeramkan. Di malam harinya, Wahab yang akan melanjutkan ritual sesatnya meminta Farah untuk meminum susu sapi dari peternakannya. Hingga setelah meminum susu, Farah terlihat merasakan lemas yang tak tertahankan. Sungguh gelo, Farah yang tak berdaya hanya bisa menahan rasa sakit saat Wahab mengiris punggungnya yang akan ia jadikan sebagai media ritual. Setelah mendapatkan irisan daging dari tubuh Farah, Wahab terlihat melakukan ritual persembahan pada junjungannya. Sungguh miris,
Wahab yang dibutakan kekuasaan nekat menumbalkan Farah untuk mendapatkan apa yang ia inginkan. Saat malam semakin larut, pekerja peternakan terlihat melakukan ritual pada sapi di peternakan Wahab. Hingga di pagi harinya, tim sukses Wahab membagikan susu sapi hasil ritual pada para warga. Wahab di posisi kedua dengan sisi Ini hanya nomor 3. Farah? Ya Allah, Mbak Farah! Mbak Farah ini Dina, Mbak! Mbak! Di siang harinya, saat Farah menemani Wahab kampanye, Dina yang datang bersama Umi dan Ustadz Irfan merasa heran saat melihat Farah melongo dengan tatapan kosong. Hingga di tengah yel-yel ceringe, Wahab pun bergegas pergi menghampiri para pendukungnya. Namun sesaat kemudian, Farah pun panik saat melihat pendukung goib yang ikut berkampanye. Melihat Farah yang ketakutan, Ustadz Irfan yang merasa ada sesuatu yang tak beres langsung membawa Farah ke pesantren. Ya Allah, nggak kuat, Bi! Nggak kuat, Bi! Setibanya di pesantren, Ustadz Irfan bergegas melakukan ruqyah. Kamu jagain kepala, cepet! فإلا هو الحي القيوم لا بيده ومخلوق عنك والسير. Di tengah kengerian yang terjadi, Dina dan Umi Harum pun panik saat melihat darah yang merembes di punggung Farah. Kita melihat saya. Bagaikan kesurupan kodam aing maung, Farah pun bersiap menyerang Ustadz Irfan yang melakukan ruqyah. Tapi di saat itu pula, Wahab terlihat membisikkan mantra di telinga Farah. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu alladzi la yu'azzizul jabbar mutakabbar al-musawwir lahul asmaul husna. Allahu akbar. Akhirnya, setelah melakukan ruqyah ekstrim, Ustadz Irfan berhasil meredakan gangguan yang Farah alami. Di saat itu pula, Umi yang khawatir meminta Farah untuk tinggal sementara di pesantren. Tapi jelas saja, Wahab langsung menolak. Namun sesaat sebelum pergi, Umi Harum terlihat memasukkan kertas ke saku celana Farah. Sepulang ke rumah, Wahab langsung melampiaskan kekesalannya pada Farah. Terlebih ruqyah yang Ustadz Irfan lakukan membuat dirinya harus mengulang ritual musyriknya. Sungguh apes, Farah yang terpikat oleh pelet BMW harus menderita lahir batin setelah salah memilih pasangan. Melihat Farah yang babak belur, Mbok Dewi yang merasa iba mengajak Farah untuk kabur. Namun di saat itu pula, Wahab yang datang langsung mengajak Mbok Dewi keluar. Hingga sesaat kemudian, Wahab yang akan mempercepat ritual penumbalan meminta Mbok Dewi melakukan persiapan. Sementara di sisi lain, Dina yang sempat melihat Wahab merapalkan mantra saat ruqyah mengajak Umi dan Ustadz Irfan untuk menyelamatkan Farah. Terlebih ia merasa ada sesuatu yang tak beres pada Wahab. Mendengar hal itu, Ustadz Irfan yang khawatir meminta Dina dan Umi untuk bersiap. Namun belum sempat mereka pergi, anak buah Wahab yang datang terlihat berusaha menghadang upaya yang Ustadz Irfan lakukan. Dirasa sulit, Ustadz Irfan memberi kode pada Umi dan Dina untuk pergi. Sementara itu, Mbok Sari yang berusaha membantu terlihat membawa Farah kabur lewat jalan belakang. Menyadari Mbok Sari telah membawa Farah kabur, Wahab yang panik bergegas melakukan pencarian. Lewat sini aja, Bu Farah. Setelah menggaplok Farah sampai pingsan, Wahab bergegas membawa Farah ke tempat ritual. Di saat itu pula, sesampainya di lokasi, Dina meminta Umi mencari bantuan untuk menyelamatkan Ustadz Irfan. Sementara dirinya akan mengendap-endap masuk menyelamatkan Farah.
Bersamaan dengan hal itu, Farah yang dibawa ke tempat ritual terlihat berusaha menahan tangis menyesali keputusannya, di mana ia berusaha menyadarkan Wahab dari kesesatan. Namun jelas saja Wahab tak menggubris hal tersebut, terlebih iblis banteng junjungannya selalu memberikan apa yang ia inginkan. Hingga sesaat kemudian, Wahab bergegas mempercepat persiapan ritualnya. Sungguh naas, setelah dipocongi, Farah yang akan dijadikan tumbal hanya bisa pasrah meratapi nasib. Namun di tengah keputusasaan, Farah pun semeringah saat melihat Dina datang. Bapak ada cara begini. Tidak. Tapi sialnya belum sempat mereka pergi, Wahab berhasil menghentikan pelarian tersebut. Ayo bakal mati. Setelah menggaplok Dina sampai pingsan, Wahab si suami sesat meminta Farah untuk pasrah menerima nasib. Hingga setelah persiapan selesai, Wahab bergegas memulai ritualnya. Untung saja Farah berhasil menggagalkan ritual persembahan Wahab. Setelah ritualnya gagal, Wahab langsung melampiaskan kekesalannya pada Farah. Sungguh tak punya titik, Wahab yang telah menghajar Farah sampai bonyok bersiap melakukan fatality. Akhirnya, Wahab si suami Red Plague pun modar dalam kesesatan. Namun sesaat kemudian, tangis Farah langsung pecah saat melihat Dina tewas secara mengenaskan. Bagaimana, cukup mengerikan bukan? Sudah tak perlu dijelaskan lagi karena sudah jelas. Intinya, jangan tergesa-gesa dalam memilih pasangan, apalagi karena hanya melihat kendaraannya. Karena salah-salah, kita bisa bernasib naas seperti Farah. IMDb untuk film ini adalah 5,1. Mungkin segini saja review dan pembahasan Wanita Ahli Neraka 2024. Nantikan video selanjutnya hanya di Ojon's Review.